Dari sekian banyak daerah di Indonesia, mungkin nama Kabupaten Tapin terdengar asing atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat. Tapin merupakan sebuah kabupaten yang terdapat di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya terletak di rantau. Wilayah kabupaten ini didiami oleh suku Banjar dan suku Dayak Harakit atau Dayak Tapin yang masih bagian dari suku Dayak Meratus. Jumlah penduduk Kabupaten Tapin sebanyak kurang lebih 326.812 jiwa pada tahun 2012. Video berikut ini akan membahas tentang sejarah dan fakta Kabupaten Tapin. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.700,82 km persegi yang terdiri dari 12 kecamatan. Pada umumnya masing-masing kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali Kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya. Kecamatan dengan luas wilayah yang paling besar adalah Kecamatan Candilaras Utara dengan luas wilayah 730,48 km persegi atau sebesar 27,4% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapin. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 71,49 km persegi atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapin. Apabila dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut, diketahui bahwa kebanyakan luas daerah Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0-7 meter dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut hanya sekitar 1,21% luas wilayah. Wilayah Kabupaten Tapin meliputi landscape daerah aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai 4 cabang, yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung. Secara geografis, wilayah Kabupaten Tapin berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah utara, Kabupaten Banjar di sebelah timur, Kabupaten Banjar di sebelah selatan, dan Kabupaten Barito Kuala di sebelah barat. Sejarah Kabupaten Tapin. Era tahun 1950 sampai 1960-an, wilayah Tapin berbentuk kewedanan, yaitu Kewedanan Tapin dengan ibu kota rantau yang juga masih dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kewedanan Tapin kala itu hanya mempunyai 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Tapin Utara yang beribu kota di Rantau, Kecamatan Tapin Selatan yang beribu kota di Tambarangan, dan Kecamatan Tapin Hilir yang beribu kota di Margasari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah, di mana daerah provinsi menjadi daerah Swantantra tingkat 1 dan daerah kabupaten kota praja menjadi daerah Swantantra tingkat 2. Dan diganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah Swantantra 1 menjadi daerah provinsi dan daerah Swantantra 2 berubah menjadi daerah kabupaten kota madya. Di Kalimantan Selatan, perubahan ini secara serentak diumumkan pada tanggal 17 Desember tahun 1965, yang mana terjadi perubahan dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat kewedanan. Dengan penghapusan itu, maka tokoh-tokoh masyarakat Tapin dan didukung para tokoh birokrat untuk berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena itu pada tahun 1958, tokoh masyarakat mengemukakan sebuah gagasan yang mengajak semua elemen masyarakat, ulama, tokoh, elit politik, birokrat, pemuda dan kelompok lainnya untuk mengajukan resolusi, yaitu agar pemerintah Kewedanan Tapin dapat ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten. Kabupaten Tapin resmi berdiri pada tanggal 30 November tahun 1965 atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan ibu kota di Rantau. Bendungan Tapin. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus membangun bendungan baru di sejumlah provinsi untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Salah satunya Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bendungan Tapin dibangun dengan tipe timbunan batu jonal inti tegak dan memiliki kapasitas tampung 70,52 meter kubik. Dengan selesainya pembangunan bendungan ini,
akan berpotensi memberikan layanan irigasi di Kabupaten Tapin sebesar 5.472 hektar. Keberadaan bendungan ini diharapkan dapat menyediakan air baku untuk wilayah rantau yang menjadi ibu kota Kabupaten Tapin sebesar 5.000 liter per detik, mereduksi banjir sebesar 107 meter kubik per detik, konservasi air atau groundwater resource, destinasi wisata di kawasan daerah aliran Sungai Tapin, sumber air untuk PLTA sebesar 3,30 MW. Pembangunan bendungan ini telah dimulai tahun 2015 dengan biaya sebesar 1,058 triliun. Kuliner masyarakat Kabupaten Tapin. Kota Rantau memiliki wisata kuliner dan oleh-oleh khas Kabupaten Tapin. Salah satunya hidangan patin baubar yang merupakan makanan khas Rantau Kabupaten Tapin berupa pepes ikan patin. Ikan patin dibumbui dengan berbagai rempah-rempah, kemudian dimasak dengan cara dibakar di tungku dengan bara api. Setelah rempah-rempah dirasa meresap, barulah pepes diangkat. Cara memasak seperti ini adalah membuat pepes ikan patin menjadi lebih nikmat. Selanjutnya ada Ipo Basumap yang merupakan makanan khas Rantau Kabupaten Tapin yang begitu melegenda. Dari namanya, menu ikan kuliner khas Rantau ini terbilang unik. Ipo sendiri atau sering disebut pizza Banjar pastinya mempunyai cita rasa yang khas dibandingkan pizza pada umumnya. Rasa dan komponen Ipo sangat beragam, mulai dari telur rebus, potongan sayuran, dan beberapa variasi rasa lainnya. Perpaduan rasa yang begitu nikmat menjadikan kuliner ini sering menemani acara santai bersama keluarga atau orang-orang terdekat lainnya. Ipo Basumap banyak sekali diburu oleh para wisatawan ketika berkunjung ke Kabupaten Tapin untuk dijadikan oleh-oleh karena bentuknya yang unik. Selain menu yang saya sebutkan sebelumnya, masih terdapat beberapa makanan khas di daerah ini yang bisa kamu cicipi. Antara lain rimpi, iok pakasam, dan lain-lain. Wisata Kabupaten Tapin. Indonesia memiliki begitu banyak objek wisata baik yang sudah terkenal hingga ke mancanegara maupun yang masih perlu dieksplorasi dan dikelola secara maksimal. Bukan hanya namanya yang asing, kemungkinan berbagai objek wisata di Kabupaten Tapin berikut ini juga jarang diketahui oleh khalayak ramai. Tempat wisata di Tapin yang dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu berlibur adalah air terjun mandi di Desa Bagak. Air terjun ini berbentuk seperti perosotan dengan aliran air yang deras meluncur ke dasar sungai. Dikelilingi oleh pepohonan rimbun, bermain air di air terjun ini akan terasa menyegarkan. Selanjutnya ada Bukit Mangindan. Pesona alam di Tapin salah satunya datang dari Bukit Mangindang. Hamparan dari rerumputan hijau di perbukitan ini begitu menakjubkan. Untuk mencapai bukit ini pun treknya tidak terlalu sulit dan terjal dan langsung disajikan pemandangan indah padang savana. Setelah dua tempat wisata sebelumnya, masih terdapat beberapa tujuan wisata di Tapin yang menarik untuk dikunjungi. Antara lain air terjun Mandi Namas, Goa Baramban, Bukit Piani, kawasan perbukitan lereng Meratus, air terjun Bumbuyanin, Kanal Lok Buntar, air terjun Lanjung Bapayung, dan Tugu Sirang Pitu Tapin. Cabai hiung, cabai terpedas di dunia. Cabai hiung merupakan jenis cabai rawit terpedas di dunia yang hanya bisa tumbuh subur dan sempurna di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Dengan cita rasa pedas optimal mencapai 94.500 part per million atau setara dengan 17 kali lipat dari rasa pedas cabai rawit biasa. Cabai rawit merupakan tanaman yang tumbuh subur di sekitar garis khatulistiwa pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Tapi masih dapat tumbuh pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut meskipun pembentukan buahnya menjadi tidak maksimal. Selain rasa pedasnya yang sangat luar biasa, kelebihan lain dari cabai hiung adalah tahan lama, yaitu rata-rata 10 hari pada penyimpanan suhu ruangan normal. Rasa pedas yang dihasilkan cabai hiung diduga karena keasaman tanahnya. Cabai hiung telah terdaftar sebagai varietas tanaman lokal khas Tapin, Kalimantan Selatan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saat ini Pemkab Tapin telah mengembangkan 2.000 hektar dari total potensi lahan pengembangan seluas 3.000 hektar untuk tanaman cabai hiung yang sekarang telah mendunia.
Demikian sejarah dan fakta menarik Kabupaten Tapin. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat, serta dapat menambah wawasan tentang fakta-fakta yang ada di berbagai wilayah. Jangan lupa like, share, dan komen sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel ini.